Boleh gak bagi seorang non-muslim itu mendonorkan darahnya kepada seorang muslim? Kalau menurut saya itu boleh, asal dia dilarang. Kalau non muslim itu kan biasanya minum khamar dan yang haram. Nah, saya yakin kalau orang itu mungkin tidak najis lah. Kan ini demi sosial sesama manusia. Membantu ya Pak Ya, saya boleh. Boleh-boleh aja karena tujuannya hanya untuk saling membantu ya Pak ya. Donor darah adalah salah satu bentuk kepedulian sosial yang nyata. Ketika seseorang mendonorkan darahnya, sebenarnya ia sedang berbagi kehidupan. Karena dari setetes darah itu, ada nyawa yang bisa terselamatkan, ada harapan yang bisa kembali, dan ada keluarga yang bisa tersenyum lega karena orang yang mereka cintai memperoleh kesempatan hidup lebih lama. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong bukanlah sesuatu yang asing. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, donor darah bisa menjadi salah satu wujud nyata bagaimana seorang muslim menghadirkan manfaat bagi saudaranya. Namun, di tengah semangat berbagi kebaikan itu, muncul sebuah pertanyaan yang sering membuat sebagian orang ragu. Bagaimana hukum perbuatan ini dalam pandangan syariat? Apakah ia termasuk amal kebaikan yang dianjurkan? Ataukah ada batasan tertentu yang harus diperhatikan? Mari kita cari tahu jawabannya. Baiklah pemirsa Hal Ta'arif dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Hal Ta'arif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Oke, di samping saya sudah ada orang yang bakal kita tanyain. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapa namanya dan asalnya dari mana. Oke, siapa nama sampean Pak? Nama saya Tri Alan dari Solo. Dari Solo Pak? Iya, dari Solo Karanganyar. Jauh ya? Iya. Oke Pak, nama sampean? Nama saya Ahmad dari Probolinggo. Pak Ahmad dari Probolinggo. Ya. Probolinggo tuh jauh berarti dari sini. Timur. Tetangga setelah sini. Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Probolinggo. Ngapain Pak sini Pak? Ini jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Iya, siap. Oke Pak, jadi pertanyaannya itu, boleh gak bagi seorang non-muslim itu mendonorkan darahnya kepada seorang muslim? Kalau menurut saya pribadi ya, saya juga belum tahu secara hukumnya ya, belum tahu secara jelas. Tapi ini jawabannya pribadi, kalau saya boleh. Boleh. Itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya itu boleh, asal dia dilarang. Kalau non muslim itu kan biasanya minum khamar dan yang haram. Nah, kalau yang ada yang tidak minum khamar dan makan yang haram itu boleh. Lebih bagus ya. Lebih bagus itu boleh. Bagus. Kan bisa dicek itu Ya dari urin gitu. Iya. Berarti selama itu boleh aja. Boleh. Lebih bagus bagi orang yang non kafir yang belum minum khamar atau yang lainnya gitu. Iya, itu boleh. Oke. Karena saling menolong gitu ya Pak ya. Nah, saya yakin kalau orang itu mungkin tidak najis lah. Kan ini demi sosial sesama manusia. Membantu ya Pak ya. Saya boleh. Boleh-boleh aja karena tujuannya hanya untuk saling membantu ya Pak ya. Oke, apalagi kan kayak seperti saudara-saudara kita yang ada di luar sana ya kan, kayak di Palestina atau dimanapun ya, yang membutuhkan misalkan ada darah gitu. Berarti nggak apa-apa Pak ya. Apa? Oke. Jadi itu jawaban dari Pak Ahmad. Nah, bagi para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, ingin tahu apa jawaban lebih dalamnya? Langsung saja kita simak jawaban Ustadz kita berikut ini. Hukum menerima donor darah dari non-muslim itu diperbolehkan, dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuha karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan yajuzu naqlud dam min insan ila akhar malam yatarattab alaihi ad-darar sawaun akana al-manqul minhu musliman aw ghairu muslim. Beliau mengatakan boleh kita menerima donor darah selama tidak membahayakan
dari muslim ataupun dari non muslim. Jadi kalau misalnya kita di rumah sakit ingin beli darah ya dari PMI kalau nggak salah, ada yang muslim, ada yang kafir, atau ada yang non Islam gitu. Kita boleh milih dua-duanya. Jadi bukan berarti kalau ada muslim wajib muslim, haram yang kafir. Enggak, boleh dua-duanya. Tapi mungkin kalau saran atau anjuran ya kita lebih baik ngambil yang darahnya muslim. Karena apa? Jadi dijelaskan dalam syarah Ihya, di situ disebutkan Ithaful Kitab kalau nggak salah, pokoknya syarah Ihya. Ada sahabat Sahal, beliau mengatakan man akalat al-haram asad jawarihuhu sa'am aba ya'lam am lam ya'lam. Jadi kalau misalnya kita makan yang haram, maka anggota tubuh kita itu akan maksiat tahu ataupun tidak tahu kalau itu makanannya haram, mau ataupun tidak mau. Jadi kita akan terpaksa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan kan darahnya orang kafir pastinya banyak, mereka mungkin bisa jadi makan babi atau ya dan lain sebagainya, mungkin minum khamr, otomatis kan darahnya berpengaruh ketika dimasukkan ke kita juga bisa jadi seperti yang dikatakan sahabat Sahal radhiyallahu anhu, sa'am aba, kita akan melakukan maksiat, asad jawarihuhu sa'am aba ya'lam am lam ya'lam. Jadi saran saya, kalau misalnya kita membutuhkan donor darah, lebih baik kita mencari yang Islam, darah yang dari Islam. Kalau misalnya tidak bisa memilih, atau misalnya tidak tertera ini pendonor darahnya siapa, ya sudah, tawakal aja, insya Allah. Giatkan diri kita, banyakin tawakal, banyakin doa, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari. Karena di atas gak ada sinyal, tolong semapi di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa diterima. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Blinkos. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada.